Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom ini. Dan salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang paling sempurna akhlaknya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Somea ya Bapak Ibu ya. Di pertemuan ke-7 ya, kemarin ke-6 dan sekarang ke-7. Alhamdulillah. Nah, alangkah baiknya kita mulai Somea ini dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bu Lia. Silakan kepada Bu Lia, saya persilakan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya, Teh? Terdengar, Ibu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Baik, jazakallah khair kepada Bu Lia untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Nah, alhamdulillah bertemu lagi ya di Somea ini Bapak Ibu, dan insya Allah Somea pagi ini dengan tema meneladani Rasulullah SAW dalam komunikasi keluarga. Insya Allah materi hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Arif Rahman Lubis. Mangga mungkin langsung aja ya kepada Ustadz Arif Rahman Lubis. Saya persilakan untuk pemaparan materi Somea hari ini. Baik, terima kasih Teh Yunika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada umatnya Rasulullah SAW yang kenal kepada beliau, mencintai beliau, dan tentu saja bisa meneladani dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, termasuk
sunnah yang insya Allah sunnah-sunnah dan keteladanan hidup yang sekarang pagi ini insya Allah akan kita bahas pada Someah kali ini, yaitu belajar tentang bagaimana komunikasi dalam kehidupan berumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Ibu Amidah, tidak ada suaranya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain, akang teteh yang lain, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah suaranya jelas ya. Baik, sebelum kita mulai tentang bagaimana keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam komunikasi rumah tangga, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, teteh-teteh, dan mungkin ada bapak-bapak, akang-akang semua di sini. Menurut ibu-ibu atau teteh-teteh atau akang bapak semua, boleh nggak dituliskan beberapa kata yang langsung terngiang dalam pikiran atau dalam perasaan ketika kita berbicara tentang komunikasi dalam rumah tangga Rasulullah atau komunikasi Rasulullah dalam rumah tangganya. Boleh dituliskan nggak 1, 2, 3 kata yang langsung terbayang? Silahkan boleh dituliskan. Dari Ibu Yati lembut pada istrinya, dari Ibu Dina sakinah, dari Ibu Nur Wahyani romantis, dari Ibu Elis lembut, Bentar ya, saya sambil mute beberapa. Oke, baik. Oke, baik, kita bacakan kembali ya. Romantis, sakinah, mawadah, rohmah, lembut, tegas, romantis, ada lembutnya, ada tegasnya, ada romantisnya. Tegas, komunikatif, timbal balik, saling memahami, penuh kasih sayang, romantis, sakinah, mawadah, warohmah, kemudian perjuangan. Oke, saya izin di mute dulu ya. Sakinah, mawadah, rohmah, bikin cemburu. Nah, itu maksudnya gimana nih, Bu Metri, bikin cemburu? Lembut, komunikasinya penuh perjuangan. Perjuangan, romantis, penuh kasih sayang. Baik ya, ibu-ibu semua, terima kasih yang sudah memberikan bayangannya atau yang terlintas pada pikirannya tentang bagaimana apa yang terbayang gitu ya dalam komunikasi rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, kita insya Allah akan coba untuk menyampaikan sebagian dari apa-apa yang ada pada keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi ikhtiar kita belajar bersama di program Someah ini. Mudah-mudahan yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan jadi jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita dan juga rumah tangga kita. Baik ibu-ibu semua dan teteh-teteh semua ya, kita insya Allah akan memulai dari yang pertama tentang romantisme atau cara komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga beliau kepada istri beliau adalah yang pertama, ternyata beliau punya panggilan yang spesial. Punya panggilan yang spesial kepada pasangannya, kepada istrinya beliau. Dalam riwayat yang masyhur kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini biasa memanggil Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan itu Humairah. Panggilannya Humairah. Humairah ini kita pahami, Humairah ini adalah yang pipinya putih kemerah-merahan. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya panggilannya itu adalah memuji fisik istrinya, memuji kecantikan istrinya. Kita kan kalau tanpa panggilan ini, umumnya kita itu kan tidak terbayang ya bahwa Sayyidah Aisyah itu sangat cantik, wajahnya putih,
bahkan putihnya itu ngeping gitu, putih kemerah-merahan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuji istri beliau dengan panggilan seperti itu. Sekarang kalau saya tanya kepada ibu-ibu semua atau teteh-teteh semua sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, hal yang paling dibutuhkan dari seorang suami itu salah satunya kan adalah dipuji kan oleh suaminya, ya dipuji, dikatakan cantik oleh suaminya. Jadi kebutuhan seorang istri, seorang wanita untuk senantiasa dikatakan cantik oleh suaminya itu adalah kebutuhan yang besar pada diri seorang wanita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa memuji istri beliau itu dengan panggilan cantik, dan cantiknya itu dengan panggilan cantik yang benar-benar gitu, yang spesifik untuk istri beliau, bahwa istri beliau ini adalah cantik, yang cantiknya itu putih yang pipinya kemerah-merahan. Jadi yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak salinglah memuji pasangan itu dengan panggilan sayang yang terkait dengan fisiknya. Jadi kalau misalnya memanggil ibu-ibu di sini ada belum yang sudah bapak-bapaknya sudah mulai biasa punya panggilan sayang tapi yang terkait dengan fisik? Coba saya mau tanya ya. Ada belum? Yang manggilnya itu bukan hanya sekedar beb ya, yang bukan sekedar sayang, bukan sekedar cinta, tapi memujinya itu spesifik, memuji dengan panggilan fisik gitu. Misalnya cantik, misalnya apa ya? Ya panggilan fisik yang secara fisik itu dipanggil panggilan fisik yang cantik yang tapi dia senang ya gitu ya. Kalau suaminya dipanggil gemoy senang ya boleh-boleh saja ya. Kalau dipanggil ayah gemoy itu senang. Tapi prinsipnya adalah begini ya ibu-ibu. Walaupun kita ini sambil membahasnya itu secara bercanda ya ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak, kakak semua. Tapi yang sedang kita bahas ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika kita mengetahui bahwa ini adalah cara beliau hidup, cara beliau berumah tangga, kemudian kita secara sadar mengilmui dan tiba mengikuti sunnah Rasulullah, maka bayangkan kita akan setiap hari dengan panggilan tersebut akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau setelah ini bapak-bapak yang mendengarkan ini tahu bahwa memuji istri dengan panggilan cantik, panggilan misalnya panggilan secara memuji secara fisiknya itu adalah sunnah Rasulullah, maka pengetahuan itu dan keinginan mengikuti sunnah itu insya Allah akan dibalas sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya kita setiap hari memanggil pasangan kita itu sampai 100 kali, maka kita mendapatkan 100 kali pahala. Nah, ini panggilannya yang pertama yang kaitannya dengan fisik. Yang kedua, panggilan yang kita pahami yang kedua adalah panggilan sayang dari potongan namanya. Nah, potongan namanya Sayyidah Aisyah itu kan panggilan namanya itu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya itu kadang-kadang dipanggil dengan potongan namanya. Panggilannya adalah Aish misalnya, dipanggil dengan sepotong potongan namanya. Kalau di Indonesia itu misalnya Rizka dipanggil suaminya misalnya Ica, atau Rizka dipanggil Caca atau apa. Jadi dipanggil dengan potongan namanya. Lagi-lagi ya, kesannya ini adalah hal yang sepele, tapi ketika kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil pasangannya dengan potongan namanya, kemudian kita berusaha tiba mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua, mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Gitu ya. Insya Allah kita akan mendapatkan keharmonisan dan ikatan yang kuat dalam rumah tangga kita. Yang selanjutnya, yang kita pahami dari rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini jarang orang mengetahui, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memuji atau memanggil istri beliau Sayyidah Aisyah, dan ini banyak dalam beberapa riwayat, itu dengan panggilan Ummu Abdillah. Ada nggak yang tahu kenapa beliau Sayyidah Aisyah ini dipanggil dengan Ummu Abdillah? Padahal kan Sayyidah Aisyah ini nggak punya anak ya. Ada nggak yang mau mencoba menjawab? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil Sayyidah Aisyah itu dengan Ummu Abdillah? Mungkin ada di antara ibu-ibu atau teteh-teteh yang mau mencoba untuk menyampaikan pendapatnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidah Aisyah itu dengan Ummu Abdillah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Sayyidah Aisyah ini belum belum punya anak atau tidak punya anak. Ada yang mau menjawab atau ada yang sudah pernah tahu tentang kisahnya kenapa dipanggilnya dengan Ummu Abdillah? Boleh dituliskan di kolom komentar ibu-ibu semua kalau misalnya ada yang mau menjawab. Ada yang terbayang, kalau tidak terbayang tidak apa-apa, tapi kalau terbayang mungkin boleh diberikan di kolom chatnya ya, biar kita saling bisa interaksi. Biar jadi doa karena kecerdasan dan kepintarannya. Biar jadi doa punya anak namanya Abdillah, karena beliaunya adalah ibu para umat Rasulullah. Nah, baik, kita coba bahas ya. Karena Sayyidah Aisyah ini adalah seorang wanita yang Allah takdirkan tidak punya anak, dan beliau itu senang dalam mengurus keponakannya beliau, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah keponakan beliau dari anaknya Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair yang nanti akhirnya menjadi salah satu khalifah walaupun sebentar sekali. Ya, Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Abdullah Zubair bin Awam itu menikah dengan Asma binti Abu Bakar, punya anak. Anaknya itu adalah Abdullah bin Zubair, dan ini adalah keponakannya laki-laki Sayyidah Aisyah, ya, keponakannya yang pertama. Kemudian Sayyidah Aisyah itu senang ngurusin Abdullah bin Zubair. Ya, kalau kayak teteh-teteh atau ibu-ibu semua ya, belum punya anak kemudian punya keponakan laki-laki, itu senang gitu dalam mengurusnya. Maka seolah-olah ini seperti diurusin gitu oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu senang main, senang mengurus Abdullah bin Zubair bin Awam, ya, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair salah satu sahabat Rasulullah yang sangat muda gitu. Nah, ketika Sayyidah Aisyah Rasulullah melihat sisi keibuannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang memuji Sayyidah Aisyah itu dengan panggilan atau kunyahnya. Salah satu panggilan Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah adalah Ummu Abdillah. Jadi Abdillah ini mengacu kepada Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nah, di sini para ulama menyampaikan bahwa seorang suami termasuk seorang istri boleh memanggil istrinya, boleh memanggil suaminya dengan panggilan sayang yang dia memuji peran dari istrinya. Misalnya seorang istri itu ayah, suami dan istri, misalnya seperti Sayyidah Aisyah sudah bertahun-tahun ada yang diuji belum diberikan keturunan, maka boleh suaminya itu memuji istrinya itu dengan doa. Itu dalam merupakan sebuah doa ya. Tadi ada yang menyampaikan itu merupakan doa. Bentuknya doa, bagian-bagian doa dengan memanggilnya sebagai calon ibu, atau suaminya dipanggil dengan calon ayah, atau kalau misalnya suaminya lagi kuliah lagi, mau S3, lagi S3 dipanggil dengan calon doktor, atau kalau lagi nabung haji, ya, suami istri nabung haji, insya Allah beberapa tahun lagi gilirannya nomor porsinya, dipanggil dengan insya Allah Pak Haji atau Bu Haji. Jadi boleh untuk saling menguatkan, saling memuji, memanggil pasangan itu dengan sesuatu yang memang belum ada pada dirinya, tapi insya Allah itu merupakan bagian dari doa dan bagian dari menguatkan pasangan kita, gitu. Bagian dari doa dan menguatkan pasangan kita. Nah, teman-teman, dari sini kita memahami bahwa ternyata panggilan sayang bagi pasangan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dan nggak hanya satu. Jadi oleh-olehnya ya dari
someah ya kali ini adalah setelah ini nambah ibu-ibu dan teteh-teteh dan bapak-bapak dan akang-akang nambah punya panggilan sayang dengan pasangannya. Sekarang Kang, saya mau tanya ya kepada teman-teman semua. Di sini siapa yang sudah punya panggilan sayang kepada pasangannya itu? Ya walaupun nggak selalu setiap hari ya. Yang panggilan sayangnya itu setidaknya ada 3. Bisa jadi panggilannya kaitan dengan cantik ya fisik, gantengnya. Bisa jadi kaitannya dengan panggilan potongan nama atau panggilan sayang, manggilnya sayang, cinta, atau bebek, ayang, dan lain sebagainya. Atau dari tadi seperti tadi seorang ibu yang soleha, istriku yang soleha, istriku ibu yang soleha, yang seperti itu. Ada nggak yang punya panggilan sayang kepada suami atau istrinya yang 3 atau lebih? Coba, yang 3 atau lebih, ada nggak di sini? Kang Arif, tunggu ya, ada nggak yang 3 atau lebih? Belum ya? Kalau yang 2, kalau yang 2, yang panggilan ke suaminya atau ke istrinya itu punya 2 panggilan. Jadi misalnya panggilan biasanya itu manggilnya sayang, yang kedua misalnya manggil papa yang cuma 1. Oh ini Teh Risma ada berapa ini? Ada 4 ya, Masya Allah ya, ganteng tuh, bener tuh Teh Risma berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksimal. Jadi manggilnya ganteng yang pertama. Manggil ganteng itu tadi kan Humairo. Humairo itu merupakan manggil pasangan itu dengan memuji fisiknya. Yang kedua sayang, itu seperti manggil tadi Aish, manggil panggilan sayang, cinta, dan lain. Ayah gendaris ini apa ya maksudnya ya? Teh Risma ya. Kalau ayah gendaris ini maksudnya apa ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Teh Risma mungkin ayah gendaris. Oh, gendaris ini mungkin apa kumpulan dari nama anaknya ya mungkin ya. Kemudian soleh tuh, soleh gitu. Ayah yang soleh atau soleh. Nah, Teh Nisa belum, cuma 1 ai gitu aja ke suami. Berarti nanti boleh ditambah gitu, boleh ditambah. Nah, ini Teh Rini udah banyak nih. AA, my love, sayang. Nah, tinggal ditambah nanti Teh Rini panggilan yang memuji ketampanan suami gitu, kegantengan suami. Nah, oh, Kang Oki nih, Masya Allah. Kang Oki Ma'rifatus Salam. Ini juga nih sudah cakep nih Kang Oki. Uwi. Nah, Uwi itu seperti Aish ya. Potongan nama dari Dewi, Umi Sweetheart, kemudian Umu Ciharu. Umu Ciharu ini potongan nama anak-anak mungkin ya. Nah, Abi ganteng, Abi sayang. Kalau panggilan fisik botak boleh. Nggak ada sama. Jangan memanggil dengan sesuatu yang tidak disukai oleh pasangan ya dengan orang lain. Jadi ditanya dulu, boleh ditanya dulu kalau pasangannya itu senangnya apa gitu, dipanggil ganteng, dipanggil apa ya gitu. Nah, baik ya. Ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak, akang-akang semua, kita tadi sudah mendapatkan satu pelajaran ya dari bagaimana komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga beliau adalah beliau punya panggilan sayang kepada istri beliau dan panggilan sayang itu ternyata nggak satu jenis. Ya, yang pertama ada Humairoh yang memuji fisik pasangan. Yang kedua ada Aish, ya panggilan sayang secara umum ya, bisa sayang, cinta, sweetheart atau panggilan potongan tadi ya, Aish, Ui ya tadi dari Dewi, Kang siapa Kang Oki tadi ya. Yang ketiga adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu adalah panggilan sayang berupa doa. Doa, harapan, pujian dari sisi-sisi peran. Misalnya Umi Solehah atau Solihahku atau Pak Haji atau Bu Haji ketika nanti sama-sama berjuang mendaftar haji atau Pak Doktor atau dosen kesayanganku dan lain sebagainya ya. Nah, 3 hal ini atau 3 panggilan ini boleh untuk ditambahkan ke dalam kehidupan rumah tangga kita ketika kita melakukan itu dengan kesadaran bahwa ini adalah ikhtiar kita dalam makin mengenal, makin mencintai dan tiba mengikuti kehidupan Rasul, maka insya Allah yang kita dapatkan adalah 2. Yang pertama kita mendapatkan pahala dan pahala karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bayangkan setiap hari ibu-ibu, bapak-bapak memanggil pasangan itu misalnya 100 kali. Maka secara gampang kira-kira gitu ya, secara otomatis kita akan mendapatkan pahala 100 kali dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita berbicara sunnah-sunnah yang besar dari sunnah Rasulullah, maka mulailah dari hal-hal yang ringan, yang kecil, yang kesannya sepele, tapi ini ada pada kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kebaikannya kita dapat sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, pahala sunnah. Yang kedua, insya Allah rumah tangga kita akan semakin harmonis, hati antara suami istri akan semakin dekat, ikatannya akan semakin kuat. Kenapa? Karena bukan hanya dari sisi jiwa yang semakin kuat, ya, karena dipuji terus cantik oleh pasangannya, sehingga tangki cinta dari seorang istri itu akan terus terisi. Bukan hanya karena suami itu dipanggil sebagai ayah yang solehah, ayah yang tampan, ayah yang pemberani, sehingga tangki dari seorang suami dihargai seorang istri itu semakin terisi, tapi juga hadirnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahu suami istri ini bukan sekedar berumah tangga untuk harmonis, tapi berumah tangga untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harmonis itu dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mulai salah satunya adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita memanggil pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pandai memanggil kebaikan pasangan, memuji kebaikan pasangan. Pandai memuji kebaikan pasangan. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu semua. Kalau saya coba ya, masih ada yang bocor. Saya izin untuk matikan mute dulu ya semua ya. Oke, baik. Kalau sekarang saya minta untuk menuliskan 100 kebaikan pasangan dalam waktu 10 menit. Kira-kira di sini siapa yang mampu? Kalau saya minta untuk menuliskan 100 kebaikan pasangan dalam waktu 10 menit, di sini kira-kira siapa yang mampu? Boleh dituliskan. Kalau yang yakin saya bisa, tuliskan saya. 100 kebaikan pasangannya, kira-kira siapa yang mampu? Kalau yakin bisa, boleh dituliskan. Saya bisa. 100 ya, 100 saja, nggak harus 1000, 100. 100 kebaikan pasangan. Atau boleh dituliskan yang mampu, saya insya Allah mampu, atau yang saya kayaknya belum mampu. Nah, biar pada menjawab ya, boleh teman-teman diberikan feedbacknya. Insya Allah bisa, dari Teh Uung Taryumi. Siapa yang merasa bisa atau siapa yang merasa tidak bisa? Tidak ada yang di tengah-tengah ya. Siapa yang merasa bisa atau ini perasaan aja, belum mampu, kata Teh Nisa. Insya Allah bisa, kata Teh Rini. Saya belum mampu. Insya Allah bisa. Kalau 100 nggak bisa. Insya Allah bisa, Teh Eliasari. Siapa lagi yang mau menuliskan? Teh Nur Wahyuni, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Belum mampu kalau 100. Banyak pisan, tapi insya Allah bisa. Bisa ya. Kalau 100 nggak bisa, kata Kang Teja. Kalau di bawah itu 99 bisa, insya Allah ya, Kang Teja. Insya Allah bisa. Silakan dituliskan teman-teman. Antara bisa, insya Allah bisa, atau sepertinya belum bisa. Banyak nggak kesebut. Nah, Teh Elza banyak nggak kesebut. Tidak bisa karena begitu banyaknya. Waktunya kurang. Insya Allah bisa. Belum mampu kalau 100. Nah, waktunya kurang. Ya oke lah, nggak 10 menit ya. Anggaplah berapa ya? 20 menit. Bisa ya? 20 menit. Nah, sekarang khususnya bagi ibu-ibu semua, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati beberapa ummahat yang sedang ngobrol, diantaranya adalah Asma al-Ansariyah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan seperti ini: wahai para mukminah, wahai para muslimah,
berhati-hatilah kalian dalam kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana wahai Rasulullah? Tanya Asma al-Ansariyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah menjawab seperti ini. Dulu kalian adalah orang yang ketika masih sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkanlah aku suami yang baik. Ya Allah, anugerahkanlah aku seorang suami. Ya Allah, anugerahkanlah aku pasangan hidup." Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kalian seorang suami dengan segala kebaikannya, dan tentu saja juga punya kelemahan-kelemahannya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kalian seorang suami, kemudian dia melakukan satu kesalahan, kalian mengatakan kepada suami kalian, "Wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak mendapati kebaikan pada dirimu." Ya, karena saking keselnya, karena saking cemburu atau kesalnya, maka hati-hatilah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hati-hati Pak para wanita, karena aku melihat mayoritas dari penghuni neraka itu adalah dari kalangan wanita. Maka perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah bersedekah untuk menjauhkan diri kalian dari api neraka. Nah, ibu-ibu semua, dan juga ini tentu untuk bapak-bapak juga, ini peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitalah dahulu yang memohon kepada Allah ketika masih sendiri, masih gadis, masih bujangan, masih sendiri, kita berdoa-doa, menangis di akhir malam, memohon kepada Allah agar diberikan seorang suami yang baik, agar diberikan seorang istri yang baik. Tapi ketika kita sudah menikah, terkadang kita merasakan ada 1, 2, 3 kekurangan pada pasangan kita, maka kita sulit untuk bisa menerima hal tersebut. Kadang-kadang lisan kita menyakiti pasangan kita. Nauzubillah. Dan itu juga masih merupakan perjuangan. Saya juga ngomong ini sebenarnya masih berjuang untuk hal tersebut gitu ya. Karena saya ingin menunjukkan luar biasanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpasangan. Nah, akang teteh semua, ketika kita berbicara tentang pertama ya dulu ya, sabar dalam kekurangan pasangan. Kalau kita baca ya, menurut salah satu pendapat ulama dalam Al-Quran, itu kita mendapati 2 kali kata atau kalimat khairon kathiron, kebaikan yang banyak. Ini boleh dicatat ya, nggak ditampilkan di slide. Allah Subhanahu wa taala 2 kali menyebutkan khairon kathiron, kebaikan yang banyak di dalam Al-Quran. Yang pertama, kebaikan yang banyak itu diberikan kepada orang yang berusaha untuk memahami Al-Quran dan sunnah dan pemahaman agama yang baik. Itu pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 269. Khairon kathiron, yang pertama pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 269. Boleh dicatat ya, nanti sama-sama setelah ini kita dalami masing-masing. Jadi khairon kathiron yang pertama adalah bagi yang belajar Al-Quran, sunnah, dan belajar agama. Ya, waman yu'ta al-hikmah faqad utiya khairon kathiron. Barang siapa yang diberikan hikmah, yaitu ilmu agama, Al-Quran, dan sunnah, faqad, maka sesungguhnya utiya khairon kathiron. Dia telah diberikan oleh Allah khairon kathiron, kebaikan yang banyak. Ya, khairon kathiron yang pertama, kebaikan yang banyak yang pertama ada pada ilmu agama, ada pada Al-Quran, ada pada sunnah, ada pada pemahaman agama. Waman yu'tal al-hikmah, waman yu'tal hikmah faqad utiya khairon kathiron. Maka dia diberikan kebaikan yang banyak, sudah diberikan kebaikan yang banyak. Sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Jadi yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, akang teteh semua, khairon kathiron, kebaikan yang banyak itu ada pada aktivitas menuntut ilmu, belajar agama. Kemudian yang kedua, di mana kita mendapatkan khairon kathiron? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi kan dalam surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 269. Yang kedua, khairon kathiron itu pada aktivitas
bersabar dengan pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-19. Surat An-Nisa ayat ke-19. Surat keempat ayat ke-19. Boleh ada yang mau baca nggak artinya? Artinya saja. Ada yang mau membaca? Surat keempat ayat ke-19. Benar nggak? Allah Subhanahu wa taala memberikan khairon kathiron, kebaikan yang banyak. Cerita tentang apa sih? Khairon kathiron itu yang ternyata khairon kathiron yang kedua adalah cerita tentang berumah tangga. Berumah tangga, ya. Kang Arif potongkan sedikit saja ya di akhir ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan pasanganmu, dengan istrimu. Kalau istri berarti dengan suamimu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah wahai suami dengan pasanganmu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asya an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika kamu tidak menyukai mereka terhadap apa yang kurang pada diri mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalau kamu nggak suka pada 1, 2, 3 sifat atau kelemahan pasanganmu, istrimu atau suamimu, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan padanya itu kebaikan yang banyak. Jadi Bapak Ibu Akang Teteh semua, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 269 kita dapati bahwa khairon katsiro, kebaikan yang banyak itu ada pada aktivitas belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar pemahaman. Sehingga barang siapa yang sudah diberikan hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faqad utiya khairon katsiro, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa ashiruhunna bil ma'ruf, yang dia berinteraksi dengan pasangannya dengan baik dan dia bersabar. Kalau ada sesuatu yang kurang pada pasangannya dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala di balik kekurangan pasangan tersebut, di balik kesabarannya tersebut atas pasangannya, maka Allah Subhanahu wa taala wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi sudah wayahna, sudah memang sepatutnya kalau kita berpasangan itu kita tidak sempurna, pasangan kita juga tidak sempurna. Kita tidak sempurna, pasangan kita juga tidak sempurna. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kalau pasangan punya kekurangan, bersabar selama kekurangannya bukan merupakan dosa besar, bukan sesuatu yang membahayakan pada sisi agama atau keselamatan hidup. Ya kalau pasangannya ibu-ibu, suaminya soleh, tapi kalau misalnya habis mandi handuknya ditaruh di atas kasur misalnya, yang seperti itu ibu-ibunya kesel, ya sabar dalam memberitahunya, sabar gitu ya. Kalau misalnya suaminya dikasih tahu jangan terlalu banyak minum teh manis gitu ya, jangan terlalu banyak ngopi dan lain sebagainya yang bikin ibu-ibu kesel, sabar. Ya, cara memberitahunya sabar, bukan nggak boleh diberitahu, boleh diberitahu, tapi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Cara memberitahunya dengan sabar, kan gitu ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semua, salah satu cara kita untuk menghindari godaan setan. Karena setan ini ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Rasulullah SAW menyampaikan bahwa iblis itu bersinggasana di atas samudra. Kemudian setiap hari, akhir hari itu setan-setan pasukannya iblis itu laporan gitu kepada iblis. Wahai iblis, aku ini sudah berbuat
berhasil membuat, boleh ya, nanti boleh bertanya. Aku berhasil membuat pasangan ini, orang ini bermaksiat. Aku berhasil membuat orang ini tidak ibadah. Aku berhasil membuat orang ini berdosa dan lain sebagainya. Itu masih biasa. Sampai akhirnya satu setan mengatakan, wahai iblis, sesungguhnya aku hari ini sudah berhasil membuat suami dan istri bercerai. Maka kata iblis, engkau adalah setan yang berprestasi. Gitu. Jadi tujuan utama iblis, tujuan utama setan, salah satu yang diincar dari kita pasangan yang sudah berumah tangga, bersuami istri adalah pasangan itu kecewa dengan pasangannya, pasangan itu suuzon dengan pasangannya, pasangan itu mau berpisah sama pasangannya. Tentu ini dengan catatan ya, dengan catatan bukan sesuatu yang melanggar urusan-urusan syar'i dan berat yang menyebabkan seseorang itu boleh mengajukan perceraian. Tapi kadang-kadang godaan itu kan terasa ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita berumah tangga, ada saja kekurangan pasangan, gak romantis, pasangan lambat, pasangan kurang semangat cari nafkah dan lain sebagainya. Tapi itu kita pahami, salah satunya kita mencoba untuk melihat itu bisa jadi salah satunya adalah peran dari iblis juga untuk merusak rumah tangga tersebut. Maka salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita adalah pandailah memahami kebaikan pasangan, pandailah mengingat-ingat kebaikan pasangan. Ya, pandailah memahami kebaikan pasangan. Ya, salah satunya adalah tahu kebaikan-kebaikan pasangan yang detail. Tadi kalau ibu-ibu misalnya susah, bapak-bapak susah ya mencari 100, itu sebenarnya mudah. 100 itu yang pertama suaminya ngasih nafkah, yang kedua suaminya ngomongnya baik, yang ketiga suaminya senyum, yang keempat suaminya kalau ngomong ngadep kita. Banyak detail-detail yang seperti itu. Yang kelima suaminya sholat, yang keenam suaminya baca Quran, yang ketujuh suaminya zikir, yang ke-8 suaminya masih mau berdoa. Banyak itu ya. Tapi Kang Arif, tapi Pak Ustadz, kan sholat itu kewajiban, kan ngasih nafkah itu kewajiban. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu semua, pernah nggak punya cerita atau curhatan dari teman yang suaminya itu nggak mau sholat? Atau susah banget diajak sholat? Pernah nggak kira-kira? Dengar cerita atau langsung dapat curhatan atau langsung dapat konsultasi dari temennya, kenalannya yang suaminya itu susah banget untuk disuruh sholat. Nah ternyata suami sholat itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa, bener nggak? Insya Allah ya, nanti saya share ke teman-teman panitia dari kebaikan tuh. Ternyata suami sholat, istri sholat itu merupakan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Taunya gimana? Taunya tanyakan kepada pasangan yang dia sudah berhijrah, yang sudah dia rutin mengikuti kajian, tapi ternyata pasangannya itu belum istiqomah untuk sholat. Ternyata banyak di antara ibu-ibu atau seorang istri yang dia suaminya itu nggak mau cari nafkah, nggak paham kewajiban nafkah gitu. Itu berat nggak? Berat sekali. Dan itu merupakan nikmat yang sangat besar punya suami itu memberikan nafkah kepada istrinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi suami memberikan nafkah itu merupakan sebuah kelebihan. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita syukuri pada diri kita ya, pada diri kita dan rumah tangga kita. Nah, ini sebagai penutup, bagaimana sebenarnya ini kalau di slide nanti saya kasih slide-nya ya, tapi di slide ini banyak Kang Arif menyampaikan, saya menyampaikannya dua sisi saja. Poin yang kedua ini adalah pandai memuji pasangan. Itu salah satu sunnah dalam rumah tangga Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuji Sayyidah Aisyah di hadapan sahabat-sahabatnya yang lain. Beliau mengatakan, Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lain seperti keutamaan tharid atas makanan-makanan yang lain. Nah, tharid ini makanan Arab yang favorit Rasulullah. Jadi kayak roti dikasih kuah gitu ya. Kemudian dikasih suiran-suiran daging atau bongkahan-bongkahan daging, kemudian dikasih kuah kaldu dan juga sayuran. Gitu. Makanan khasnya sana gitu.
Nah, tapi memang ini pujian bagi bapak-bapak, kalau di ini ada bapak-bapak ya, kita memuji pasangan kita itu seperti Rasulullah ini disesuaikan dengan, kalau bahasa saya disesuaikan dengan urf ya. Jangan juga kita puji istri kita, wahai istriku engkau ini seperti donat gitu. Istri kita bisa jadi bisa jadi marah ya kalau dipuji seperti pizza gitu, seperti bakpao ya. Nah, mungkin seperti madu. Nah, istriku engkau ini seperti madu. Nah, kenapa madu? Madu itu manis menyehatkan gitu ya, membahagiakan. Manis menyehatkan, membahagiakan. Yang ibu-ibu juga boleh ngegombalin suaminya itu dengan memuji seperti apa makanan ya. Lagi-lagi ya, jangan seperti bakpao, jangan seperti apa? Roti kukus, jangan seperti roti eh, yang lain-lain lah, yang kira-kira donat dan lain sebagainya, yang kira-kira baik ya, seperti madu kah atau makanan-makanan yang bisa jadi bahan bahan pujian, bahan gombalan, bahan pujian. Nah, ini sunnah Rasulullah, walaupun kesannya kecil-kecil ya, kecil-kecil dan kayaknya ringan banget, remeh-temeh banget, tapi ini sunnah Rasulullah. Yang kedua, nah kalau ini mendalam sekali ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan memuji, setelah memuji kebaikan-kebaikan beliau, beliau memuji Sayyidah Khadijah itu dengan mengatakan inni qad ruziktu hubbaha, sungguh aku telah dikaruniai cintanya Khadijah. Ya, sungguh aku telah dikaruniai cintanya Khadijah. Ya, sungguh aku telah dikaruniai cintanya Khadijah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam satu kejadian Sayyidah Aisyah itu cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih mengingat-ingat wanita Quraisy yang sudah ada di dalam tanah tersebut, yang sudah meninggal dunia? Kenapa engkau tidak cukup puas dengan aku yang masih muda ini yang pipinya kemerah-merahan? Nah, itu Sayyidah Aisyah juga tahu bahwa beliau itu sering dipuji cantik, pipinya kemerah-merahan, jadi menyampaikan hal tersebut di balik kecemburuannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti ini, dan ini ya jadi bukti bahwa kenapa kita perlu tahu detail-detail kebaikan pasangan kita. Rasul ketika menyampaikan ini sebenarnya beliau itu sedang ingin tegas kepada Sayyidah Aisyah. Jadi secara penyampaian itu tegas. Beliau tapi dalam ketegasannya, dalam beliau menyampaikan hal itu, beliau dengan sangat jelas menyebutkan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan dari Sayyidah Khadijah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Khadijah adalah yang pertama beriman kepadaku sebelum orang lain beriman. Khadijah adalah yang membenarkanku ketika orang-orang lain mendustakanku. Khadijah memberikan semuanya hartanya untuk mendukung dakwahku ketika orang-orang menahan hartanya untuk dakwahku, dan dari Khadijah aku memperoleh keturunan. Nah, detail, ibu-ibu semua detail. Jadi bukan sekedar Khadijah baik, Khadijah cantik, tapi detail apa kebaikan dari pasangan yang pernah kita rasakan itu benar-benar ada merasuk pada hati kita, sehingga ketika ada satu momen setan itu misalnya menggoda kita dengan perasaan kita kecewa pada pasangan dan lain sebagainya, kita dengan mudah mengatakan kepada hati kita, enggak, istri saya adalah yang sabar dengan saya ketika dulu berjuang. Enggak, istri saya adalah dia yang senantiasa mendukung saya ketika orang lain semuanya meragukan saya. Enggak, istri saya adalah orang yang bisa tetap taat kepada saya walaupun dia lihat saya sedang kesulitan dan lain sebagainya. Jadi ingatan-ingatan kita tentang kebaikan dan kelebihan pasangan itu harus terus kita hujamkan pada hati kita. Karena nanti kita butuhkan itu ketika setan menggoda kita dengan kekurangan pasangan dan dengan ketika kita ragu dengan pasangan kita. Apakah dia adalah yang terbaik bagi kita. Nah, selanjutnya Sayyidah Khadijah juga sama. Sayyidah Khadijah ketika beliau menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang takut baru pertama menerima wahyu, lari turun dari Gua Hiro. Jaraknya itu mungkin sekitar 7 km dari Gua Hiro sampai ke kediaman Khadijah yang saat itu ada di dekat Masjidil Haram. Jaraknya sekitar 7 km. Lari Rasulullah
kemudian minta diselimuti, Rasulullah khawatir tentang keselamatannya dan tentang masa depannya, maka Sayyidah Khadijah itu bukan menguatkan dengan kata-kata yang kosong, bukan dengan mengatakan hal-hal yang sifatnya kosong. Sayyidah Khadijah menguatkan, wahai suamiku, sesungguhnya Allah tidak mungkin akan meninggalkanmu. Kemudian Sayyidah Khadijah menjelaskan tuh, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya karena engkau senantiasa menyambung tali silaturahim. Itu disampaikan oleh Sayyidah Khadijah, kelebihan dari suaminya. Engkau itu selama ini aku kenal tidak pernah engkau senantiasa menyambung silaturahim. Engkau senantiasa berkata jujur, engkau membantu orang yang tidak mampu, engkau memuliakan tamu, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Plek lengkap 5. Aku kenal engkau melakukan semua kebaikan ini, Allah tidak mungkin akan menghinakanmu selamanya. Jadi nanti ada masa ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua, ketika suaminya nanti di luar sana dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dia merasa down, dia merasa nggak sanggup, dia merasa lemah, dia merasa dekat kepada putus asa dan lain sebagainya. Kemudian dia curhat kepada ibu-ibu semua. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya, dalam kondisi bapak-bapak yang dicurhati, ketika pasangan itu curhat menjelaskan tentang kelemahannya, dianya khawatir ini gimana, direktur di perusahaan itu sepertinya sudah nggak percaya sama saya. Ini gimana? Saya bisnis ini sepertinya gagal-gagal terus. Ini gimana? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa menguatkan pasangan bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan sesuatu yang jelas, yang konkret, yang selama ini memang dari hati ibu-ibu rasakan. Kalau suaminya selama ini berjuang dalam bisnisnya, kemudian dia curhat, kenapa ya ini? Sudah berbulan-bulan berusaha, nggak kunjung berhasil. Kemudian dia sepertinya sudah makin lemah secara mental, maka kuatkan dengan hal yang konkret. Wahai suamiku, insya Allah, laki-laki sepertimu, suami sepertimu, ayah sepertimu yang aku kenal adalah orang yang jujur. Nggak mungkin orang yang jujur itu tidak dibukakan rezekinya oleh Allah. Engkau adalah orang yang semangat untuk bekerja keras. Orang yang bekerja keras pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah. Engkau adalah suami dan ayah yang senantiasa semangat mencari nafkah. Allah pasti menyayangi suami sepertimu. Nah, jadi dikuatkan. Dikuatkannya itu bukan dengan kata-kata yang kosong, tapi seperti Sayyidah Khadijah menguatkan dengan kata-kata yang berbobot. Tidak mungkin Allah akan menghinakanmu. Kenapa? Bukan keyakinan kosong. Karena selama ini aku melihatmu senantiasa menyambung silaturahim, berkata jujur, membantu orang tidak mampu, memuliakan tamu, dan membantu orang terkena musibah. Udah selesai. Nggak mungkin, kata Sayyidah Khadijah, orang yang punya kebiasaan 5 hal ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ketika mendapatkan penguat dari Sayyidah Khadijah menjadi kuat mentalnya. Kenapa? Karena itu bisa masuk ke dalam hatinya, orang yang paling dicintainya menguatkannya, dan apa yang dikatakan oleh istrinya itu memang masuk pada akalnya, pikirannya. Dan memang iya, nggak mungkin orang yang berjuang untuk orang tuanya, untuk anak istrinya itu akan dihinakan oleh Allah misalnya. Kalau teman-teman ingin menguatkan suami. Dan juga apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya dengan pujian yang menyeluruh. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sambil dalam hadis ini ketika Sayyidah Aisyah menyampaikan tentang sifat keunggulan Rasulullah, Sayyidah Aisyah juga bisa menyampaikan momen yang spesial bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai penutupnya, jadilah orang yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pandai memuji dan mengingat-ingat pasangan kita, kebaikan pasangan kita dari kebaikan akhlaknya, dari kebaikan perilakunya, dari kebaikan kebiasaannya, dan dari kebaikan momen-momen yang sudah kita lewatkan atau kita lewati bersama dengan pasangan kita. Jadi ketika nanti kita membutuhkan hal tersebut, ketika setan menggoda kita dengan kekurangan pasangan kita, kecewa kita sama pasangan kita, ingat-ingatlah tadi kebaikan pasangan kita dari akhlaknya, dari kebiasaannya, dari kebaikannya kepada kita, pengorbanannya kepada kita,
dan juga momen-momen kebersamaan kita dengan pasangan kita. Mudah-mudahan itu semua, kalau lagi-lagi ya, kita niatkan untuk kita mengenal dan meneladani tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, kita mendapatkan pahala mengikuti sunnah. Yang kedua, kita mendapatkan keharmonisan kebahagiaan rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi sakinah, mawadah, rohmah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini baru sebagian kecil ya dari apa yang bisa kita pahami dari komunikasi rumah tangga Rasulullah terkait dengan panggilan dan juga terkait dengan pujian pasangan. Mudah-mudahan nanti di waktu yang mendatang atau di waktu lainnya kita diberikan kesempatan untuk bisa memahami lagi lebih mendalam dan lebih luas lagi tentang bagaimana komunikasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga. Mangga saya kembalikan kepada Teh Yunika untuk memimpin sesi selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Arif Rahman untuk pemaparan materi Somaya pagi ini. Dan untuk selanjutnya dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh open mic ataupun di kolom chat. Mangga dipersilakan Ibu Bapak. Izin bertanya, Afwan Ustadz, saya Okem. Ya, boleh. Bu Ismi. Ya, Ustadz gimana caranya untuk apa ya? Maksudnya udah terlanjur cerai dan harusnya udah move on gitu. Cuman ini apa? Ada perasaan berdosa gitu loh, Ustadz. Coba kalau misalnya ya, maksudnya masih dibayangin sama qadarullah gitu ya, setelah perceraian ibu saya maupun ibu mertua meninggal, Ustadz gitu. Dan biar nggak dihantui rasa bersalah terus, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, mangga silakan Ustadz untuk dijawab Oh open ya, mic. baik ya. Terima kasih kepada Ibu atau Teteh yang bertanya. Yang pertama yang kita pahami bahwa kita menikah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bercerai juga sudah merupakan bagian dari takdir qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap ketetapan takdir tersebut, maka kita berusaha untuk menerimanya sebagai bagian ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibnul Qayyim itu membahas tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika salah satu dari anggota keluarga kita yang meninggal dunia, Rasulullah mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ajrun, pahala atas kesabaranku menghadapi musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik daripada musibah atau kehilanganku, daripadanya yang meninggalkanku. Maka dari sini Ibnul Qayyim itu mengatakan atau menyampaikan bahwa seorang muslim ketika dia menghadapi satu musibah apapun itu, baik musibah kehilangan orang yang tersayang atau musibah bencana atau musibah hal-hal yang menyedihkan hatinya, maka dia fokus kepada kebaikan di balik musibah itu. Karena musibahnya pasti terjadi. Musibah itu nggak bisa untuk ditarik lagi. Ujian itu nggak mungkin bisa ditarik. Tapi fokuslah kepada kebaikan di balik itu. Karena tidaklah Allah memberikan satu ujian atau musibah, melainkan di belakangnya itu pasti ada kebaikan dan kebaikan. Maka Ibnul Qayyim mengatakan seperti yang diajarkan Rasulullah, mintalah pahala kesabaran atas musibah itu, mintalah kesabaran, mintalah pahala kesabaran, dan mintalah ganti yang lebih baik. Maka Teh Ismi atau Bu Ismi yang tadi bertanya, fokuslah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran, agar diberikan pahala atas kesabaran, dan agar diberikan ganti yang lebih baik. Minta tiga itu. Nah, kalau ditanya Kang Arif, bagaimana caranya agar kita bisa sabar? Ya, banyak ya penjelasan-penjelasannya, tapi sebenarnya sabar itu datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala.
sabar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bersabarlah ya, bersabarlah atas perkataan dan perbuatan mereka, dan sesungguhnya kesabaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah kita karena kesabaran itu, mintalah kesabaran karena kesabaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ikhtiar bersabar itu dengan hadirnya dengan memohon pertolongan dengan kesabaran, juga dengan sholat, juga dengan zikir, dengan istighfar dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara mendapatkan kesabaran? Salah satunya adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sabar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga selanjutnya. Baik Ustadz, kita jawab pertanyaan satu lagi ya Ustadz ya. Ya. Dari dari Bu Dapur, Bu As. Bagaimana cara mengatasi ketika suami istri yang kadang miskomunikasi dalam berkomunikasi dengan pasangan Ustadz? Ya. Baik, miskomunikasi itu sesuatu yang sering terjadi pada kita sebagai sesama manusia ya, jangankan kepada pasangan. Kita kalau punya saudara kembar aja itu, atau punya saudara kandung yang kita sama-sama dilahirkan dari rahim yang sama, kita dididik oleh orang tua kita sama, cara pendidikannya sama gitu ya. Bisa jadi saudara kembar sama-sama rahimnya sama gitu, waktu lahirnya itu sama, makannya sama, sekolahnya sama dan lain sebagainya, ternyata punya perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan keinginan. Itulah tanda bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak ada yang sama. Semua manusia itu pasti berbeda. Apalagi sama pasangan hidup. Yang kita itu orang tuanya beda, asal sekolahnya beda, cara hidupnya beda dan lain sebagainya. Maka wajar kita punya banyak sekali perbedaan. Nah, kemudian dalam komunikasi juga wajar kita punya banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam berkomunikasi. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini kan kaitannya dengan komunikasi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama adalah semakin lama kita bersama dengan pasangan kita, hendaknya kita semakin sensitif, semakin ngerti tentang bahasa-bahasa tubuh dan bahasa-bahasa yang tidak tersurat oleh pasangan hidup kita. Contohnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah tahu kalau misalnya Sayyidah Aisyah itu sedang ngambek, sedang marah. Beliau mengatakan seperti ini dalam sebuah hadis, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu kapan engkau lagi cemburu atau marah kepadaku. Engkau kalau lagi cemburu atau marah itu nggak pernah menyebut namaku dalam sumpahmu." Jadi Sayyidah Aisyah itu kalau lagi nggak marah itu mengucapkan demi Tuhannya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Bukan nggak langsung demi Allah, bukan menyampaikan demi Allah, bukan, tapi demi Tuhannya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Sayyidah Aisyah lagi marah, beliau mengganti nama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, nama suaminya itu, dengan nama Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi sumpahnya itu demi Tuhannya Ibrahim alaihissalam, demi Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Rasulullah menyampaikan itu lagi santai kan, ketika Rasulullah menyampaikan itu, "Wahai Ais, aku tahu kalau engkau lagi marah, engkau nggak mau menyebut namaku dalam sumpahmu." Kata Sayyidah Aisyah, "Wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak mau untuk menyebutkan namamu dalam keadaan aku sedang marah kepadamu." Jadi Sayyidah Aisyah juga adabnya kepada suaminya justru nggak mau nyebut nama Rasulullah dalam keadaan marah. Maka beliau menggantinya dengan demi Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Jadi salah satu cara kita untuk meminimalisir miskomunikasi adalah lebih sensitif sama bahasa tubuh, bahasa tidak tersirat dari pasangan kita. Yang kedua, dalam berkomunikasi ya sepatutnya kita dan pasangan kita itu tahu tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam komunikasi. Maka pahami kalau laki-laki dia menggunakan bahasa yang jelas. Kalau perempuan biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya itu tersirat.
gitu. Yang perempuan cobalah mengalah untuk lebih jelas sampaikan kepada suami, yang laki-laki cobalah untuk belajar juga memahami bahasanya. Ya kan? Contoh ya, contoh. Kalau dalam meminta bantuan seorang laki-laki, ini teman-teman yang perempuan, yang ibu-ibu perlu paham ilmu ini ya, kebutuhan laki-laki. Laki-laki itu kebutuhan terbesarnya itu adalah merasa dihargai, merasa dihormati, merasa diterima keputusannya dan diyakini tentang kemampuannya untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jadi ketika dia ada kesulitan, laki-laki itu nggak senang justru dibantu atau ditanyakan mau dibantu atau tidak kalau dia tidak minta bantuan. Kang Arif ulangin ya, laki-laki itu kebutuhannya dia ingin dihargai. Jadi kalau dia kesulitan, dia itu nggak suka kalau misalnya direcokin, ditanya mau dibantu nggak yang, mau dibantu nggak yang, gitu, perlu dibantu nggak. Kenapa? Karena keinginan ibu-ibu untuk membantunya itu dia tangkap sebagai ketidakpercayaan ibu-ibu terhadap kemampuannya. Itu kadang-kadang nggak dipahami oleh istri. Istri menganggap bahwa saya harus bantu dia, saya harus nanya dia gimana keadaannya, butuh dibantu nggak, butuh. Seorang suami ketika dia sedang mengerjakan dan sedang berjuang untuk itu, yang dia butuhkan adalah istri, anak-anaknya itu percaya aja sama dia. Gitu. Kalau laki-laki itu butuh bantuan, pasti tanpa ditanya dia nanti akan menyampaikan. Nah, itulah saatnya ibu-ibu itu membantu. Ketika suaminya sudah menyampaikan butuh dibantu. Misalnya, yang tolong bantuin. Cintaku tolong bantuin dong, gitu. Tolong temenin dong, tolong bantuin. Ketika dia menyampaikan dia butuh dibantu, berarti memang butuh dibantu. Nah, itu perlu. Tapi seorang istri, Kang Arif mau nanya, istri itu kan teman-teman kalau misalnya nih, lagi seorang istri, ibu-ibu istri ketika lagi di dapur kesulitan, cucian banyak, belum lagi mau bikin sarapan untuk anak-anak, baju belum dicuci dan lain sebagainya. Umumnya ibu-ibu itu berharap suaminya membantu tanpa diminta atau membantu setelah diminta. Boleh dijawab nggak? Teman-teman berharap suaminya membantu tanpa diminta dengan kesadarannya atau membantu dengan diminta. Nah, dapur Bu Aas tanpa diminta dong. Iya kan? Ada lagi tanpa diminta. Ini kayaknya 100% sepakat. Umumnya berharap tanpa diminta. Kenapa? Karena kebutuhan psikologis seorang istri adalah dia disayangi. Dia butuh dibantu tanpa diminta. Jadi bentuk cinta suami bagi istrinya adalah paham tentang kesulitan istrinya dan membantu tanpa diminta. Nih, peka, nih kata Teh Nuni ya, peka Pak Ustadz gitu ya, membantu tanpa diminta. Bahkan istri saya dan seperti ibu-ibu juga, kalau misalnya saya tanya, yang kira-kira yang butuh dibantuin nggak? Jawabannya apa kira-kira? Kalau bahkan suami itu bebel banget ya, udah tahu istrinya seperti itu malah nanya, yang butuh dibantu nggak? Jawabannya itu umumnya enggak, ya. Umumnya enggak gitu. Padahal dalam hatinya gitu aja masih nanya, ya kan? Benar nggak ibu-ibu ya? Udah tahu istrinya repot gitu aja masih nanya. Jadi kebutuhan psikologisnya itu berbeda. Seorang suami dia dibantu ketika dia meminta, seorang istri justru bantulah istri kalau terlihat dia kesulitan, bantulah tanpa dia meminta. Nah, nanti dalam miskomunikasi ini sering terjadi biasanya. Alhamdulillah gitu. Dalam komunikasi ini sering terjadi miskomunikasi, maka seorang istri ketika nanti butuh bantuan dan suaminya kayaknya nggak peka-peka, sabar aja. Beda, pahami otaknya, hatinya itu beda antara laki-laki dan perempuan. Suaminya mungkin saat itu lagi nggak paham tentang ilmu tersebut dan mungkin lagi beda fokusnya, minta tolong langsung aja. Tolong bantu. Nah, seorang suami juga ketika lagi sibuk mengerjakan sesuatu, istrinya nanya, dianggapnya ngerecokin, butuh dibantu, jangan langsung marah. Pahami bahwa itu merupakan ekspresi cinta dari istri yang ingin memperhatikan seorang suami. Dan beberapa hal lain ya, termasuk juga kita biasanya kalau dalam rumah tangga bisa mendefinisikan apa yang paling sering membuat kita ini berantem atau cekcok atau miskomunikasi. Itu ya dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dalam
dalam momen-momen yang sedang santai, momen-momen yang sedang rileks, hal tersebut itu dibicarakan antara suami dan istri. Yang selama ini sering miskomunikasi, yang selama ini sering cekcok, yang selama ini sering salah paham, nanti ketika momen-momen lagi santai, hal-hal tersebut itu bisa dibicarakan antara suami dan istri. Sehingga kedepannya ada kesepakatan dan kesepahaman. Wallahualam, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada berbagai kesalahan dan juga ada kekurangan. Mangga selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Yunika. Terima kasih Bapak Ibu, Akang Teteh semua atas waktu dan kebersamaannya. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Insya Allah pertanyaan lainnya akan dijawab ya nanti di grup seperti biasa. Ya, Alhamdulillah, bagaimana Bapak Ibu Somea hari ini? Masya Allah ya. Nah, gimana materinya pada paham kan Bapak Ibu? Insya Allah ya. Dan untuk link absennya mangga dipersilahkan, yang belum absen boleh absen. Oh, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah paham. Masya Allah. Ya, mungkin sebelum kita menutup Somea hari ini, kita dokumentasikan dulu ya Bapak Ibu. Mangga dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk open kameranya. Kita akan dokumentasi. Setia sang edit ini. Mangga bagi Bapak Ibu yang bisa untuk on cam, boleh on cam ya. Edit Satu untuk slide pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide ke saya foto profil. slide ke terakhir. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Terima kasih juga Ustadz Arif Rahman Lubis untuk pemaparan Somea hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya Ustadz. Amin, sama-sama Teh. Terima kasih Ustadz. Dan sebelum menutup Somea ini akan ada informasi oleh Pak Dimas. Kepada Pak Dimas mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah, sungguh luar biasa untuk pemaparan materi pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu, terkait cinta Rasulullah begitu ya kepada istri-istrinya dan bagaimana cara kita menghidupkan keharmonisan begitu ya. Dan kita mau ada sedikit info begitu Bapak Ibu terkait beberapa program kami yang insya Allah nih kalau ada Bapak Ibu yang merasa kita ingin mengambil keberkahan dengan mempelajari bagaimana sih cara Rasulullah dalam berkeluarga, lalu meneladani kehidupan Rasulullah dalam berkeluarga, kita insya Allah di bulan November ya Ustadz ya. Insya Allah di bulan November tanggal 7 kami Kebaikan Tour dengan Ustadz Arif Rahman juga ada program gitu Bapak Ibu untuk keberangkatan umroh daurah sirah nabawiyah Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah program perjalanan selama 11 hari yang dimana nanti selama di sana kita bersama Ustadz Arif Rahman akan mengambil keberkahan dengan belajar atau daurah langsung
di tanah suci mengenai kehidupan berkeluarga Rasulullah yang insya Allah nanti di sana akan dibedah tuntas gitu ya oleh Ustadz Arif Rahman. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengambil keberkahan dengan mempelajari dan meneladani kehidupan Rasulullah dalam berkeluarga. Bagi Bapak Ibu yang memiliki ketertarikan mungkin dengan program ini, nanti bisa menghubungi admin kami yang insya Allah akan kami jelaskan lebih detail di sana, Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin seperti itu dulu informasi dari kami. Nanti apabila ada informasi yang akan kami sampaikan, insya Allah akan kami sampaikan melalui admin kami dari grup Someah ini ya. Terima kasih Ustadz sekali lagi untuk waktunya. Hatur nuhun Ustadz Arif. Semoga antum sehat selalu, diberikan kelancaran Amin. rezeki, dan ibu-ibu semua juga diberikan rezeki yang lancar dan juga kesehatan ya ibu-ibu. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, Baik, amin ya Rabbal. mungkin itu dari saya kembalikan ke Teh Yunika. Silakan Teh Yunika. Ya, baik, terima kasih Pak Dimas untuk informasinya. Alhamdulillah, semuanya hari ini sudah selesai ya, Ustadz dan Bapak Ibu. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Dan doa kafaratul majelis. Sanaka wa bihamdika. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berjoin. Mangga silakan untuk live Zoom. Terima kasih. Dari Pak.